rumah kos iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Ujang yang mana alhamdulillah musyawarah sehingga mendapatkan kemufakatan dan menghasilkan hasil yang kita rencanakan, cita-citakan pembentukan DKM di Masjid Jami Nurul Iman sudah ternyata alhamdulillah ketua DKM langsung sekarang dipimpin oleh Pak Ustadz Nurdin dan sekaligus ketua pembangunan yaitu Bapak Ustadz Cakim. Tinggal beliau ini membentuk kembali mungkin Pak ya bendahara sekretaris untuk kegiatan usahannya, porsi-porsinya dan juga nanti urusan ketua-ketua masing-masing. Karena masih ada waktu Pak. Pak Bangun kalau bisa Ahmad tolong ambil di rumah dong. Ada di rumah ada sedikit itu. Berdua, dua motor. Acara bukber di Masjid Jami Nurul Iman. Ini sudah mulai akan. Pak Mariono. Karena Pak Bangun sebentar karena masih ada waktu ya, masih banyak bersama untuk menunggu maghrib. Saya kasih waktu 10 menit buat Pak Mariono mungkin ada masukan-masukan buat ketua DKM baru. Masukan saya buat diajit aja. Ini kan paling sama DKM. Iya. Kan sama DKM, penjualan aminnya jangan persentasenya jangan kayak yang udah lah. Iya. Dan sekarang kita langsung ini lah. Karena kan kita mesti ada banyak yang dibutuhkan buat pasti. Iya mungkin masalah petugas jagat ya. Nanti Pak Ujang, kita akan apakah langsung ya. nggak perlu diterangkan masalah zakat fitrah kemarin ini? Untuk kepembangunan kan, sebagian ulama kan nggak boleh itu. Alasannya iya nggak boleh buat pembangunan. Masalah aminin kan, ya kamu udah tahu. Ini salah pengertian nanti. Kebanyakan orang di sini kan nggak paham. Iya makanya. Ambil itu ambil lagi. Iya. Bagiannya kayak sekian. Iya. Ya punten. Puntennya kita udah berdasarkan pengalaman yang udah. Iya. Kita hilangkan yang dari itu. Iya. Betul. Presentasi kita pasang yang benar. Iya. Maksudnya saya butuh buat masjid kita. Supaya ada pencerahan bahwa kita tahu yang dinamakan amil itu apa, bukan amil, maka saya sekarang akan serahkan sama Pak Ustadz tadi. Tolong Pak, tolong sekalian Cekadran. masalah siapa yang memang yang betul-betul menerima zakat fitrah. Jangan sampai amilin itu adalah amil petugas P3N, bukan itu sebenarnya. Jadi supaya saya termasuk yang hadir di sini supaya betul-betul mengerti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore yang sangat berbahagia ini saya bisa menghadiri lama dan pembentukan ketua yang baru pada Bapak Ustadz Nurdin. Selamat dan mudah-mudahan amanah ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai apa tadi soal jazat ya, ada ambil zakat. Nah, kami dan saya salah satu dari penyuluh agama Kecamatan Cibuaya kemarin sudah memberikan kupon ada khusus dari Badan Amil Zakat Kabupaten yang harus didistribusikan itu melalui desa. Tidak ke Pak Aryadi. Itu persentasenya kalau ini persentase dulu ya, nanti persentasenya itu semuanya itu ada berapa?
15 kupon dan 15 box. Satu boxnya itu berisi 100 lembar. Nah, kalau dari per lembar yang resminya itu 32.000 kalau diuangkan ya. Kalau diberaskan itu antara 3 literan ya. Setengah ya. 2 liter. Beda-beda. Tapi udah dipuskan dari BAZ nasional untuk Kabupaten Karawang itu 32.000. Naik berarti ya. Untuk setor dari desa ke PZ kecamatan itu dijatuhi per lembarnya itu 2.000. Nah, teknis berarti kalau tadi menurut lembar kusnya dari sana 32.000 diambil 2.000 ada masih sisa banyak di 30.000. Nah, itu silakan koordinasi aja DKM Nurul Iman kepada pihak UPZ desa ya yang sudah terbentuk itu. Dan perlu diketahui UPZ kecamatan ketuanya adalah Bapak Endang Sofyan ya, Endang Sofyan yang dulu diketuai oleh Kiai Haji Kominudin ya, yang tangkos sekarang yang baru adalah Bapak Endang Sofyan. Yang di desa siapa kan? Yang desa Pak Haryadi kan ya, Pak Haryadi. Jadi silakan dari DKM koordinasi terus sama Pak Haryadi. Bagusnya gimana? Gitu. Nah, untuk tentang amil itu sendiri, ya saya sih melimpahkan sepenuhnya kepada pengurus DKM, dalam hal ini ketua ketua DKM. Nah, kami dari ketua khususnya dari UPZ kecamatan itu tidak bisa mengintervensi ataupun kategori-kategorinya pelaku atau hal ini amil yang membagikan atau yang memungut zakat ya gitu ya, paling tidak ya tadi itu bisa amanah gitu ya, bisa amanah ya, yang tahu amanah itu Yang berhak membentuk DKM gitu, jangan diurut di situ. gitu. Dari ketua nih ya, dari ketua itu paling tidak ketua DKM-nya langsung dengan. Nah, terus sekretaris bendahara. Nah, itu sekretaris bendahara kalau bisa jangan bendahara, jangan sekretaris yang di DKM itu sendiri harus terpisah, khusus gitu. Betul. Walaupun ada di UPZ desa juga ada struktur itu, tapi alangkah baiknya di DKM masing-masing itu sudah terbentuk. Ya, begitu ya. Memang kendalanya dimanapun ya, SDM-nya itu. Jadi kia punten tambahannya. Iya, silakan. Punten. Ya mak, iya. Jadi no berhak membentuk itu adalah DKM ya kan, ke Ustaznya. DKM rapat membentuk amil zakat. Nah, amil zakat itu diantaranya adalah tadi teh ayah sekretaris, ayah bendahara, tapi di lingkungan anu dibentuk ku DKM tadi nang itu masuk karena DKM itu mah intern gitu. Gitu kan. Nah, jadi ke sekretaris ada didinya, bendahara didinya, tah mangga silakan dilanjut. Nah, itu. Jadi kalau itu sudah terbentuk dan nanti juga sebetulnya kalau dari secara organisasi itu ada pelatihannya harusnya dari kecamatan juga dari kabupaten. Tak kemarin ya Pak Bangunnya ada kan semacam itu ya pelatihannya. Nanti bisa koordinasi langsung. Saat saya juga nggak ikut langsung dari ini ditugaskan dari desa langsung. Nah, kemarin Pak Setbangun. Maksudnya begini Pak, Ya. maaf ya. Maksudnya begini, pertama usulan Pak Marjono tadi, kita itu jangan sampai salah pengertian antara amilin dengan amil. Ya, pertama, jangan salah pengertian antara amilin dengan amil.
Terus supaya kita lebih tahu lagi siapa saja yang 8 bagian tersebut yang berhak menerima zakat fitrah. Kadang-kadang di kita kebanyakan masih ada yatim piatu di situ. Padahal kan di zakat fitrah kan nggak ada yatim piatu. Justru saya supaya lebih paham sedikit aja gitu. Ya, menangani tentang 8 asnaf itu ya. 8 asnaf itu, 8 golongan itu yang paling diselesaikan adalah tadi ya, yatim piatu sama apa namanya Fakir, miskin, gorim, ya udah tung dina atobatnya. kalau seandainya memang ada ya kategori dari satu nih, umpamanya dia statusnya memang yatim ya. Kalau yatimnya memang karena dia miskin butuh gitu, ya udah kategorikan miskin. Kita masukkan itu Masukkan masjid dia. miskin itu ya. Begitu Pak. Oke, kita juga kan secara mata telanjangnya melihat langsung, dan juga orangnya pun pasti nggak mau menerima kalau dia memang merasa mampu, begitu, merasa mampan walaupun statusnya yatim. Nah dalam hal ini kita tahu bahwa per bulan Muharram itu diadakannya santunan yatim. Kita tahu bahwa setiap bulan Ramadan diadakannya zakat fitrah. Nah, ketika pendistribusian judulnya kan beda-beda. Ini adalah apa tadi, santunan yatim. Beda lagi yang menerima adalah yatim. Ini adalah penulisan zakat, ya itu beda lagi gitu. Maka 8 asnaf itu tinggal dicocokkan. Ini layak enggak? Masuknya kemana? Kalau Ustadz ini masuknya kemana? Kan gitu. Tinggal di cocok gitu ya maksudnya ya. Nah, ya beliau lebih inilah. Terus ini masalah amil Pak. Sampai Amil sama amilin. Nah, amil itu sebetulnya kalau dari aturan undang-undang ya, seperti mengurus mayit ya, apa mengurus nikah itu ya, buku nikah, tidak boleh pakai amil, tidak boleh, karena memang kita budayanya amil itu mewakili kita, diri kita ya, karena kita berbenturan dengan waktu gitu ya, supaya efisien maka dibentuknya amil. Di kota udah nggak ada amil. Nah di sini kita perlu bahwa amil itu tersendiri dibentuk, umpamanya dari desa nih direkom ke KUA. Amil tersendiri kan tugasnya apa? Membantu masyarakat desa tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal mungkin memandikan jenazah dan sebagainya, dan juga membantu tentang pasangan suami istri dan yang lainnya. Tambahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait amil dan amilin, bedanya kalau amil adalah petugas PTKN yang dikeluarkan oleh kepala desa. Nah itu mitra kerja KUA itu amil. Ketiganya. Tapi tidak serta-merta amil itu amilin. Ya. Yang dimaksud amilin adalah pengelola mengumpul zakat, dan itu pun di SK-kan juga atau di ST-kan, disurat tugaskan juga oleh kepala desa. Contoh, misalnya untuk kedusunan ini kan ada amilin tuh, dibentuk oleh kepala desa 5 orang untuk mengelola zakat fitrah, terutama kalau zakat mal kan jarang. Zakat fitrah setiap 1 tahun sekali. Tugasnya amilin adalah di samping mengumpulkan juga mendistribusikan itu zakat. Itu amilin, bukan amil loh. Nah kalau ada amil yang kemudian mengumpulkan zakat fitrah, itu pun harus disepakati dulu dan harus paling tidak ada semacam surat tugas dari lurah untuk mengumpulkan zakat fitrah, dan itu pun harus ada persentasinya juga disetorkan kepada
desa berapa dan didistribusikan kepada masyarakat, bukan serta-merta untuk dirinya sendiri. Itu pribadi ya. Ya, karena di kita ada istilah al-adatul mahkumah al-mahkumatul azad. Jadi kadang-kadang adat itu sering dijadikan sebagai hukum kebiasaan. Ah, umpama inyong jakat kita teh arek nang amil beh. Da amil istilah bahasa kasar tugasnya luar biasa, wis mandi akan mayit, ngubur akan apa coba lamun orang nang amil sing Betul. akan sing mandi akan mayit dan bimen-bimen ya. Nah, kemudian misalnya masyarakat menyerahkan kepada amil misalnya nggak didistribusikan kepada kaum duafa, anak yatim, fakir miskin ya, kemudian fisabilillah, gorimin dan sebagainya yang 8 mustahik itu. Nah, kalaulah kemudian itu ada semacam kesolehan sosial dari masyarakat dan diserahkan sepenuhnya ikhlas karena Allah untuk amil, tidak masalah juga. Itu. Dan tidak boleh ditegur juga oleh Pak Lurah, tetapi minimal ada semacam anjuran kepada amil sebagai tindak lanjut instruksi dari pemerintah. Karena kan yang namanya pemerintah desa juga harus menyampaikan apa arahan dari pusat, apa arahan dari kecamatan, apa arahan dari kabupaten, begitu. Anda. Jadi silahkan saja. Tetapi tidak boleh kemudian wah engkok mah jakat kita teh aja nang UPJ sing ditugasaken nang desa. Nggak boleh begitu amil pun. Itu ya. Tidak boleh ada instruksi arahan dari amil kemudian wawaran kepada masyarakat. Jakarta Pusat harus nyong, harus nenggula. Tidak boleh begitu juga. Kenapa? Karena itu mah terserah daripada masyarakat itu sendiri. Nah, cuman karena kita pemerintah arahannya untuk UPJ itu atau untuk zakat fitrah itu dikumpulkannya melalui UPJ yang dibentuk oleh pemerintah desa. Begitu maksudnya, ya. Nah, terkait persentase dan sebagainya nih tadi seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi Ayono. Ayono ya. Nah, itu silakan aja Ayono negosiasi dengan pemerintah desa. Misalnya kayak untuk distribusi mah kue lah sekian persen untuk distribusi yang disampaikan kepada fakir miskin, kaum duafa dan anak yatim, tapi sekian persen akehane karena kita butuh pembangunan misalnya untuk masjid, nggak masalah juga, silakan gitu ya, asal ada tembusan kepada kepala desa itu. Ya kan ini biasanya yang udah, terus saya juga udah komunikasi sama Pak Lurah. Kata Pak Lurah kan memang dari tahun kemarin juga kan bagian desa sama bagian kecamatan kan diserahkan sama tempat ibadah, masjid. Cuman diperhatikan di tahun kemarin kayaknya ambur lah. Kalau bahasa sini ambur, ambiar, biar terbentuk apa deh, nggak tertuju, kurang dari inilah. Nah, makanya dari sekarang juga saya udah komunikasi sama Pak Lurah. Ya. Maaf, maaf, amjurnya di mana? Maksudnya supaya tahu ini jelas. Karena pada waktu itu, maaf nih. ya. Persentase yang 10% ya, biasa 10% ya, ambilin kan 10% biasa apa ya? Nah 10% itu yang 10% itu, contoh kalau dapat 3 ton, berarti 3 kintal. Nah cuma saya perhatikan pas ini, jadi ada yang gimana ya, Pak dibangun ya, bukan saya nyuruhin satu orang. Jadi diperhatikan deh, 1 jam 2 jam itu banyak yang ini, kayak dari apa ya, Pak Lurah? Ada dari pihak Linmas ada, tapi saya nggak berani sebut nama. Yang udah kita tutup, perbaiki sekarang. Ya takutnya gini, pada waktu itu kan masih saya DKM. Karena hasil daripada itu kan hak desa, bukan menyerahkan, itu harus diminta seharusnya kita yang butuh. Tapi dari desa itu setiap tahun memberikan. Nah ini amburnya di mana maksudnya? Gini, apanya Pak, tuh? maksudnya gini, dari persentase bukan ambur gimana, tetap ada pemasukan ke masjid dari yang desa, dari kecamatan masuk ke masjid, cuman diambilin ini maksudnya bisa lebih dari 10%. Nggak tahu kalau itu ya. Ya, saya bisa nyalain satu orang. Ini bukan buat kepentingan menurut Takutnya dari DKM gitu ya. Kalipres juga bisa diperhatikan. Bicara kita di sini, kita buat pengalaman yang mudah, jangan sampai tercecer. Betul. Ambilin itu 10%. Aturannya, kalau saya pengalaman saya Pak Emal nih ya, pengalaman saya dari yang udah 10% buat ambilin dari pendapatan semua buat pekerja. Nah, cuman kita diperhatikan dari yang udah
yang ini, jadi bukan saya nyaranin ke Pak DKM ataupun ini. Ini bukan dari ya Amilin aja, keseluruhan saya perhatiin banyak yang berlebihan. Lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Itu. Jadi yang pengalaman yang udah kita tutup, perbaiki di tahun sekarang. Ya, betul betul. Gitu. Ya bagus. Ya, itu mungkin istilah kasarnya bisa dimusyawarahkan nanti.